yang transenden mau datang ke dalam dunia menjadi manusia, menjadi terbatas, menjadi Immanuel, tinggal di antara kita supaya manusia bisa berjumpa dengan Dia. Inilah gambaranmu dan gambaranku di hadapan Allah. Kita adalah manusia yang hina dan kotor oleh karena dosa kita. Kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah, apalagi dapat berjumpa dengan Allah jika bukan Allah yang berinisiatif datang mencari dan menjumpai kita. Manusia yang berdosa. Allah yang mulia, Dia rela menjadi hina supaya oleh kehinaan kita beroleh mulia di dalam Dia. Allah yang kaya, Dia rela datang ke dalam dunia menjadi miskin supaya kita yang miskin beroleh kaya di dalam kemiskinan. Dia Allah yang tidak berdosa, rela datang di dalam dunia dijadikan berdosa karena kita, supaya kita manusia berdosa yang seharusnya binasa beroleh pengampunan dosa di dalam Dia, supaya kita dimungkinkan bisa berjumpa dengan Allah. Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Tahun ini adalah tahun keberapa kita merayakan? Tahun pertama, tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-50. Sudah berapa kali kita merayakan? Sudah kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Kekristenan tidak berbicara seberapa lama engkau dan aku menjadi orang Kristen. Kekristenan tidak berbicara seberapa rajin engkau datang ke gereja. Kekristenan tidak berbicara seberapa sibuk engkau melayani, seberapa banyak pelayanan yang engkau ambil. Kekristenan adalah perjumpaan secara pribadi dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Kekristenan adalah relasi, hubungan secara pribadi dengan Kristus. Kekristenan adalah Kristus. Sudahkah kita berjumpa dengan Natal tahun ini? Jadikan momentum bagi kita sekali untuk kita berjumpa dengan Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang memungkinkan kita untuk berjumpa dengan Dia. Mengapa Natal atau kelahiran Yesus Kristus merupakan berita kesukaan besar bagi umat manusia, bagi seluruh bangsa, bagi kita? Yang terakhir, karena melalui Yesus Kristus kita dimungkinkan untuk berjumpa kembali dengan Allah. Karena melalui Yesus Kristus manusia dimungkinkan kembali untuk bisa berjumpa dengan Allah. Itu yang dikatakan oleh Alkitab dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya membacakan saja bagi kita ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan siapa? Dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara-saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan antara Allah dan manusia menjadi terputus. Manusia tidak bisa lagi langsung datang kepada Allah, karena Allah yang suci, Allah yang kudus tidak mungkin dijumpai, tidak mungkin dihampiri oleh manusia yang berdosa. Selama ribuan tahun setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah hanya memperbolehkan umatnya dalam tanda kutip menjumpai Dia setahun sekali. Itu pun melalui perantaraan seorang imam besar yang terpilih. Jadi setelah manusia datang ke dalam dosa, manusia tidak bisa lagi leluasa berjumpa dengan Allah. Manusia berdosa hanya bisa diwakili oleh imam besar yang terpilih, itu pun 1 tahun 1 kali. Tapi situasi ini berbalik 180 derajat. Melalui peristiwa Natal, Allah yang berinisiatif datang menjumpai manusia agar manusia dapat berjumpa dengan Dia. Allah yang transenden mau datang ke dalam dunia menjadi manusia, menjadi terbatas, menjadi Immanuel, tinggal di antara kita supaya manusia bisa berjumpa dengan Dia. Alkitab berkata dalam ayat 16, gembala-gembala itu menjumpai bayi itu terbaring di dalam palungan. Saudara, manusia
dapat berjumpa dengan Allah di dalam dan Yesus Kristus anak Allah, Sang Putra Natal. Karena Alkitab berkata, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Lalu ayat 14 Alkitab berkata, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sudah bisa lihat? Manusia berdosa tidak mungkin bisa berjumpa. Tapi oleh karena kasih, oleh karena anugerah, Allah berinisiatif mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia, lahir bagi kita, menjadi manusia sama seperti kita, supaya kita dimungkinkan bisa berjumpa dengan Allah. Sudah mungkin kita bertanya, mengapa berita kelahiran Yesus Kristus yang begitu penting, berita kesukaan besar itu, justru pertama kali diberitakan kepada para gembala? Bukan kepada waktu itu gembala dipandang sebagai manusia yang hina, manusia yang kotor, manusia rendahan, status sosial mereka yang paling rendah, bahkan mereka adalah orang yang tidak dipercaya karena mereka tidak diberikan hak untuk bersaksi di pengadilan. Mengapa berita yang begitu penting itu, berita kesukaan besar itu, berita Allah yang besar, justru disampaikan kepada orang-orang yang seperti itu? Saudara, inilah gambaran manusia di hadapan Allah. Inilah gambaranmu dan gambaranku di hadapan Allah. Kita adalah manusia yang hina dan kotor oleh karena dosa kita. Kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah, apalagi dapat berjumpa dengan Allah jika bukan Allah yang berinisiatif datang mencari dan menjumpai kita, manusia yang berdosa. Allah yang mulia, Dia rela menjadi hina supaya oleh kehinaan kita beroleh mulia di dalam Dia. Allah yang kaya, Dia rela datang ke dalam dunia menjadi miskin supaya kita yang miskin beroleh kaya di dalam kemiskinan. Dia Allah yang tidak berdosa, rela datang di dalam dunia, dijadikan berdosa karena kita, supaya kita manusia berdosa yang seharusnya binasa beroleh pengampunan dosa di dalam Dia, supaya kita dimungkinkan bisa berjumpa dengan Allah. Ketika para gembala itu berjumpa dengan Allah di dalam Kristus Yesus, Alkitab mengatakan kepada kita dalam ayat 2, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Saudara, inilah sukacita yang sejati, adalah perjumpaan secara pribadi dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Inilah sukacita Natal yang sejati, perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus Kristus, bukan yang lain. Sukacita Natal itu bukanlah pakaian yang baru, bukanlah makanan yang enak, bukan acara-acara Natal, bukan diskon Natal di mall-mall. Tapi sukacita Natal yang sejati, berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, Allah yang datang mencari dan menjumpai. Kelahiran Yesus Kristus merupakan berita kesukaan besar bagi kita, karena melalui kelahirannya kita dimungkinkan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Tahun ini adalah tahun keberapa kita merayakan? Tahun pertama, tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-50. Sudah berapa kali kita merayakan? Sudah kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Kekristenan tidak berbicara seberapa lama engkau dan aku menjadi orang Kristen. Kekristenan tidak berbicara seberapa rajin engkau datang ke gereja. Kekristenan tidak berbicara seberapa sibuk engkau melayani, seberapa banyak pelayanan yang engkau ambil. Kekristenan adalah perjumpaan secara pribadi dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Kekristenan adalah relasi, hubungan secara pribadi dengan Kristus. Kekristenan adalah Kristus. Sudahkah kita berjumpa dengan Natal tahun ini? Jadikan momentum bagi kita sekali untuk kita berjumpa dengan Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang memungkinkan kita untuk berjumpa dengan Dia. Natal, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, karena melalui Natal kita dimungkinkan untuk berjumpa dengan Allah.
Setelah engkau mengalami kesukaan ini, beritakanlah kesukaan ini bagi seluruh bangsa, bagi seluruh umat manusia, bagi keluarga, orang-orang terdekat, supaya mereka juga bisa mengalami kesukaan yang besar dari Allah bagi dunia.